Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimil fadli wal ihsan. An'ama alaina bi syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam. Wa ajazala fihi li'ibadihi al-ata'a wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala judihil midrar wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat yang diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, serta kelapangan waktu yang diberikan kepada kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat taufik dan hidayah yang senantiasa ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita masing-masing. Sehingga pada saat ini kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan juga aktivitas lainnya yang senantiasa kita laksanakan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Mudah-mudahan senantiasa apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan terbagi menjadi 3 fase. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, syahrul Ramadan huwa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan awwaluhu rahmah, 10 hari pertamanya adalah rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfirah, 10 hari pertengahannya adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan 10 hari terakhirnya adalah itqum minan nar, terbebasnya dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari ketiga fase tersebut dapat kita peroleh semua. Mulai dari fase yang pertama, pertengahan, sampai dengan fase yang terakhir, sehingga itqum minan nar nanti di akhir Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita terbebas dari api neraka. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dari Allah. Mengapa kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu anugerah yang terbesar, merupakan suatu hadiah yang terbesar yang tidak tertandingi dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya jika sudah diperoleh oleh setiap hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Mengapa demikian? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu kunci bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala
tidak hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan atas adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba-hamba Allah akan dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mengapa kita senantiasa memohon agar senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sudah menghimbau, sudah menganjurkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hambanya agar senantiasa berusaha untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan rahmat tersebut Allah akan menjamin dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lanjutan dari kalimat ayat tersebut, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, akan mengampuni semua dosa-dosa orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah kita peroleh, khususnya pada 10 hari yang pertama, maka pada 10 hari yang kedua, wa awsatuhu maghfirah. Pada 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, pintu ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada setiap hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, yang melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan pada 10 hari pertama tersebut dengan penuh mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka pintu ampunan akan diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga pada 10 hari yang terakhir, itkum minan nar, keistimewaan yang terakhir inilah itkum minan nar, terbebasnya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dan juga sudah memperoleh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka baginya adalah itkum minan nar, terbebasnya dari siksa api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat penting bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia ini untuk mengharap kehidupan di akhirat yang aman, yang nyaman, yang bahagia nanti, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 tadi yang sudah dibacakan di awal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, tujuan utama dari seseorang melaksanakan ibadah puasa adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Seseorang yang berpuasa yang dapat menuntun dirinya menjadi orang yang bertakwa, maka orang tersebut adalah orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah puasanya di bulan suci Ramadan tersebut. Sehingga ketiga hal keistimewaan yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu rahmat Allah, maghfirah atau ampunan dari Allah, dan itkum minan nar, terbebasnya dari api neraka tadi, maka insya Allah akan diperoleh oleh orang tersebut. Dan sebaliknya, jika seseorang berpuasa di bulan Ramadan namun tidak membawa imbas apa-apa bagi dirinya atau tidak menjadikannya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan meraih apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Bahkan dia akan mendapatkan doa laknat dari malaikat Jibril alaihissalam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah 3 fase di bulan Ramadan, yang mana ketiga fase tersebut kita memohon pada Allah
mudah-mudahan kita semua dapat meraih ketiga keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketiga fase di bulan suci Ramadan tersebut, yakni yang pertama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dapat kita peroleh. Yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pun dapat kita raih pada diri kita. Dan yang utama, yakni yang terakhir adalah itkum minan nar, terbebasnya dari api neraka, mudah-mudahan dapat kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk kaum muslimin yang menyaksikan program ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.